Dimulainya kasus pertama terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia adalah di kota ini, Depok, Jawa Barat. 2 warga Depok yang bergejala seperti demam, sesak nafas, serta batuk diketahui sebelumnya telah menghadiri acara serta berkontak langsung dengan warga negara asing di Jakarta. Pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan status pertama terinfeksi virus COVID-19, pemerintah langsung gerak cepat untuk melakukan tracing, isolasi, memperketat protokol kesehatan, serta membentuk gugus tugas yang kini bernama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sudah 1 tahun lamanya, namun Indonesia belum kunjung lepas dari pandemi COVID-19. Kian hari, jumlah kasus positif semakin melonjak dengan gejala yang beragam. Ada yang tanpa gejala, demam, mual, diare, batuk, sesak, hingga hilangnya kemampuan indera pengecap dan penciuman. Sejak virus COVID-19 masuk ke Indonesia, beragam upaya penyesuaian tatanan hidup baru dilakukan. Mulai dari penggalakan penerapan protokol kesehatan, aktivitas seperti bekerja dan bersekolah dari rumah, hingga pembatasan sosial berskala besar yang kini bergeser dan berganti menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Mereka yang positif atau berkontak erat dengan pasien positif diwajibkan untuk melakukan tes usap atau swab PCR dan isolasi sebagai upaya meminimalisir dan memutus rantai penularan virus. Mengetahui COVID-19 yang merajalela selama 1 tahun di negeri ini, lalu bagaimana tanggapan masyarakat? Apa saja perbedaan yang mereka rasakan? Terkendala banget sih Mbak, soalnya belum terbiasa ya, tapi sekarang udah jalan lumayan lama lah ya, hampir setahun, jadi udah mulai terbiasa sih. Ada WFH-nya juga, terus sip-sipannya juga jadi lebih banyak. Ya, kalau udah pandemi kayaknya enak gitu kalau jalan-jalan lagi. Jadi kita dari order paket gosen atau GoFood. Waktu goret itu nggak boleh, ya kita tetap susah juga order bersaing sama yang pemain GoFood sama pemain gosen. Jadi kita tetap orderan macet juga. Orderan susah lah, intinya gitu aja. Okay. Bulan Maret, mulai 1 Maret per 2 minggu sekali. Jadi kita laporan ke posko keamanan. Jadi di sono itu tes suhu juga. Tapi ya mau gimana lagi, orang ini kan bencananya juga bencana besar ya kan. Nggak ada yang tahu juga, nggak terduga juga. Jadi kita ya pasrah aja, sama juga berhati-hati juga, ngikutin protokol gitu, terus anjuran pemerintah juga, sama ini aja siapa, wanti-wanti diri sendiri aja, sama juga buat orang lain juga. Perubahan nyatanya bukan hanya dialami dan terjadi pada sektor sosial masyarakat, namun juga pada fasilitas dan layanan kesehatan. Jumlah kasus positif terinfeksi virus COVID-19 semakin mengalami peningkatan, mulai dari 1, 2, hingga kini sudah melampaui atau menembus angka 1 juta kasus. Hal ini membuat Wisma Atlet beralih fungsi menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Tidak hanya itu, Wisma Atlet juga menjadi saksi bisu dari meningkatnya status dari wabah menjadi pandemi. Di sisi lain, rumah sakit rujukan juga bertambah. Apabila di awal hanya ada sebanyak 3 rumah sakit rujukan dan seluruhnya berada di Jakarta, kini sudah ada lebih dari 700 rumah sakit rujukan COVID-19 se-Indonesia. COVID-19 yang tak kunjung usai membuat korban meninggal dunia terus bertambah. Tanpa pandang bulu, sudah tak terhitung berapa banyak tenaga kesehatan, pemuka agama, tokoh masyarakat, pelajar, dan lapisan masyarakat lainnya yang gugur karena terpapar virus ini. Dampaknya bukan hanya rumah sakit yang kewalahan, melainkan juga tempat pemakaman yang kian menipis. Meski telah membuka layanan pemakaman model tumpang. Sebelum pandemi itu kita sih setiap hari biasa kalau nguburin itu ya sekitar 3, 4. Tapi setelah adanya pandemi ini semakin banyak yang meninggal. Kadang sampai
mencapai 30 jenazah per harinya. Satu tahun berjalan, COVID-19 belum kunjung berakhir, namun justru semakin mengancam jutaan jiwa penduduk Indonesia. Lahan pemakaman semakin kritis, melihat bahwa COVID-19 juga turut merenggut nyawa yang tidak sedikit. Kini yang dibutuhkan adalah kesadaran untuk tidak menganggap enteng COVID-19, sekaligus memahami pentingnya menerapkan protokol kesehatan untuk bisa melindungi diri sendiri dan orang lain. Clarissa Aradia, Do Thompson, Jakarta.